Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di channel SNKpedia bersama saya Sadwika Najimi Kausari. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa asam karboksilat. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Oke, di sini ada asam karboksilat ya. Jadi asam karboksilat itu merupakan senyawa organik yang mengandung gugus karboksil atau RCOOH dan banyak sekali dijumpai di alam. Oke, jadi ini merupakan gugus fungsi asam karboksilat atau disebut juga sebagai asam alkanoat ya. Untuk R-nya dapat digantikan dengan gugus alkil maupun gugus aril ya, atau bisa juga hidrogen. Nah, ini merupakan asam karboksilat yang paling sederhana dengan jumlah karbon 1. Ini gugus fungsinya COH. Ketika jumlah karbonnya hanya ada 1, maka nama IUPAC-nya menjadi asam metanoat. Jadi memang di akhir penamaan untuk asam karboksilat ini akan menggunakan akhiran oat ya. Sedangkan nama trivial dari asam metanoat ini adalah asam formiat. Kenapa dikatakan asam formiat? Karena berasal dari bahasa Latin yaitu formica, semut. Karena memang asam metanoat ini terkandung dalam bisa semut. Oke, untuk jumlah atom karbonnya 2, maka kita sebut sebagai asam etanoat ya. Nama trivialnya adalah asam asetat. Biasa ditemukan pada asam cuka maupun pada cuka apel. Kemudian ketika jumlah karbonnya 3, maka kita sebut sebagai asam propanoat atau disebut juga sebagai asam propionat untuk nama trivialnya. Kemudian untuk jumlah atom karbon 4, maka kita sebut sebagai asam butanoat atau disebut juga sebagai asam butirat. Asam butirat ini banyak terdapat pada mentega. Oke. Ketika jumlah C-nya semakin banyak, nah ini misalnya jumlah C-nya ini banyak sekali nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 C, maka kita dapat menggunakan struktur garis ya, tanpa menuliskan atom karbonnya. Atom karbon dapat dituliskan di akhir saja. Nah, untuk jumlah atom C10 ini, pada asam karboksilat, maka kita sebut sebagai asam dekanoat, atau nama trivialnya yaitu asam kaprat. Asam kaprat ini banyak terdapat di susu kambing. Oke, ini merupakan 10 asam karboksilat pertama secara lengkap ya. Jadi dari atom karbon 1 sampai atom karbon ke-10. Jadi tadi sampai ke asam butirat ya. Sekarang kita lanjutkan untuk atom C5, maka nama trivialnya adalah asam valerat ya. Karena apa? Karena terdapat dalam akar valerian. Nah, akar valerian ini berfungsi sebagai obat dalam mengatasi gangguan insomnia ya, atau sulit tidur. Berasal dari bahasa Latin valer yang artinya menjadi kuat. Nama IUPAC-nya untuk C5 adalah asam pentanoat. Kemudian ketika jumlah C-nya adalah 6, maka nama trivialnya adalah asam kaproat ya. Terdapat dalam susu kambing, dan nama asam kaproat ini berasal dari bahasa Latin yaitu caper yang artinya adalah kambing. Untuk C6 maka nama IUPAC-nya adalah asam heksanoat. Kemudian untuk C7, untuk atom karbon C7 maka nama trivialnya adalah asam enantat karena pertama kali ditemukan pada kuncup bunga anggur yang bahasa Yunaninya adalah oenanthe. Nah, untuk asam karboksilat dengan jumlah C7 ini, maka nama IUPAC-nya adalah asam heptanoat ya. Kemudian untuk atom karbon dengan jumlah karbon 8, kita sebut sebagai asam kaprilat, terdapat dalam susu kambing, di mana berasal dari bahasa Latin yaitu caper yang artinya adalah kambing. Dan untuk nama IUPAC dari C8 asam karboksilat ini adalah asam oktanoat. Oke, kemudian untuk C9, nah, untuk C9, maka nama trivialnya adalah asam pelargonat karena pertama kali ditemukan pada Pelargonium roseum, yaitu suatu bunga geranium. Dan nama IUPAC-nya untuk asam karboksilat jumlah C9 ini adalah asam nonanoat ya. Dan yang terakhir adalah atom karbon 10, nama trivialnya adalah asam kaprat ya. Nah, untuk asam kaprat ini terdapat juga pada susu kambing. Dan nama IUPAC untuk C10 asam karboksilat ini adalah asam dekanoat. Oke. Jadi untuk C6, C8, dan juga C10 ini memang komponen utama pada susu kambing ya, asam kaproat, asam kaprilat, dan juga asam kaprat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana memberi nama pada asam karboksilat yang memiliki rantai bercabang ya. Kita sebut saja untuk struktur yang sebelah kiri ini. Caranya adalah, yang pertama kita tentukan dulu rantai induknya.
Rantai induk yaitu rantai yang paling panjang. Di sini rantai induknya kemana? Ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Ya, kita hitung saja. Kalau ke kiri dia ada 4 ya, sedangkan kalau ke atas dia bisa ada 5 ternyata ya. Berarti otomatis rantai induknya adalah ke atas ya. Dan ingat, untuk rantai induk ini harus melewati gugus fungsi ya. Oke, jadi ini rantai induknya. Nah, jumlah atom karbonnya adalah ada 5. Oke, kemudian penomoran dari mana? Dari kanan atau dari kiri? Nah, untuk penomoran maka gugus fungsinya ini harus mendapatkan nomor yang paling kecil. Karena gugus fungsinya berada di sebelah kanan, maka penomoran adalah dari kanan ya. Yang ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, atas nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, untuk penamaan asam karboksilat maka di depan kita beri awalan asam ya. Kemudian di sini karena ada 5, maka nanti di akhirnya ada kata-kata pentanoat. Kemudian di nomor 2 ada metil, dan di nomor 3 ada metil juga, sehingga ada kata-kata 2,3 dimetil. Sehingga nama lengkapnya menjadi asam 2,3 dimetil pentanoat. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini strukturnya kita lihat dulu gugus fungsinya ternyata di sini ya. Gugus fungsi di sini artinya nanti rantai induk adalah nomor 1 dari sini. Kemudian kita lihat rantai induk terpanjang kemana nih? Kalau misalnya lurus ternyata hanya ada 5 saja ya. Kemudian kalau misalnya ke bawah ini bisa lebih dari 5. 4, 5, 6, 7 ya. Sehingga pasti rantai induknya adalah ke bawah. Oke, ini rantai induknya ke bawah. Kemudian penomoran, karena gugus fungsi harus mendapatkan nomor kecil, maka penomoran dari kiri ya. Ini nomor 1, kemudian yang ini nomor 2, C yang ini nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena ada 3 karbon. Karena rantai induknya 7, maka di belakangnya ada kata-kata heptanoat dan di depannya ada kata-kata asam ya. Kemudian kita lihat cabangnya. Cabangnya ternyata ada metil di nomor 2, ada metil juga di nomor 4, dan ada juga bromo di nomor 3. Sehingga namanya menjadi asam 3 bromo 2,4 dimetil heptanoat ya. Nah, ini harus sesuai dengan abjad ya. Kenapa bromo duluan? Karena antara bromo dengan metil itu kan abjadnya duluan bromo, maka kita tuliskan substituen bromo duluan daripada substituen metil ya. Sehingga nama lengkapnya menjadi asam 3 bromo 2,4 dimetil heptanoat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada soal, tuliskan struktur dari asam 3 etil 2 hidroksi 2,5 dimetil heksanoat ya. Yang pertama, bagaimana untuk menghadapi soal seperti ini? Yang pertama adalah kita lihat dulu rantai induknya. Rantai induknya ternyata adalah heksanoat. Nah, artinya kita buat dulu heksanoatnya. Heksanoat itu berapa jumlah C-nya? Ya, jumlah C-nya adalah 6 ya. Kita tulis jumlah C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian karena golongan asam karboksilat, maka kita beri gugus fungsi COOH ya. COOH. Nah, ketika gugus fungsinya seperti ini, maka nomor 1 adalah dari kanan ya, ini nomor 1. Kemudian harus konsisten nih, di sini katanya ada 3 etil. Artinya nomor 3 kita ambil dari kanan, jangan dari kiri ya, makanya di sini harus ditandai terlebih dahulu ya, sebaiknya memang ditandai terlebih dahulu. Ini nomor 1, kemudian di nomor 3 katanya ada etil. Ini C2H5 etil, kemudian di nomor 2 ada hidroksi. Hidroksi itu adalah OH. Kemudian di nomor 2 dan juga di nomor 5 ada dimetil. Artinya metilnya ada 2. Ini nomor 2 ada metil, di nomor 5 ada metil. Nomor 5 berarti di ini 2, 3, 4, 5 ya. Di sini. Nah, kemudian kita tinggal melengkapi jumlah hidrogennya ya. Di sini hidrogennya adalah 3, kemudian di sini 1, di sini 2 hidrogennya, di sini 1, di sini sudah habis, di sini juga sudah habis. Oke, jadi ini rumus struktur dari asam 3 etil 2 hidroksi 2,5 dimetil heksanoat ya. Oke, gimana, ngerti? Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk asam karboksilat rantai panjang dengan jumlah atom karbon lebih dari 10, maka dikatakan juga sebagai asam lemak jenuh dengan jumlah atom karbon lebih dari 10. Nah, untuk asam lemak itu kan sebetulnya dari C3 ya, kemudian C yang genap juga termasuk. Nah, kalau C-nya 12 dan tidak ada ikatan rangkap ya, jadi C12.20 ini maksudnya adalah jumlah atom karbon ada 12 dan ikatan rangkapnya adalah 0 ya.
maka nama trivialnya disebut sebagai asam laurat, atau nama IUPAC-nya adalah asam dodekanoat. Kemudian kalau C14 dengan tidak ada ikatan rangkap, maka namanya adalah asam miristat ya, atau nama IUPAC-nya adalah asam tetradekanoat. Tetra itu 4, deka itu 10 ya. Kemudian untuk C16 dengan tidak ada ikatan rangkap, maka nama trivialnya adalah asam palmitat. Sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam heksadekanoat. Heksa itu 6, sedangkan deka adalah 10 ya. Kemudian untuk C17 dengan tidak adanya ikatan rangkap, maka nama trivialnya menjadi asam margarat. Dan nama IUPAC-nya adalah asam heptadekanoat. Untuk C18, nama trivialnya asam stearat, nama IUPAC-nya asam oktadekanoat. Kemudian untuk C20, nama trivialnya adalah asam arakidat ya. Kemudian nama IUPAC-nya adalah asam eikosanoat. Sedangkan untuk C22 dengan tidak adanya ikatan rangkap, maka nama trivialnya adalah asam bahenat dan nama IUPAC-nya adalah asam dokosanoat. Oke, jadi ini merupakan contoh struktur dari asam palmitat ya, atau C16. Nah, ketika jumlah rantai karbon itu sangat panjang, maka sebaiknya kita menuliskan dengan rumus garis seperti ini ya. Nah, untuk jenis asam karboksilat rantai panjang yang lain ternyata dapat juga memiliki ikatan rangkap di dalamnya ya. Maka kita sebut sebagai asam lemak tidak jenuh. Kenapa dikatakan jenuh? Seperti ini karena jumlah hidrogennya itu full maksimal, sedangkan untuk asam lemak tidak jenuh ini jumlah hidrogennya berkurang karena adanya ikatan rangkap di dalamnya. Oke, contohnya ketika jumlah atom karbonnya 18 dengan satu ikatan rangkap, ini simbolnya C18.21 ya. Maka nama trivialnya adalah asam oleat. Oke, di sini ada satu ikatan rangkap pada asam oleat. Kemudian ketika ada dua ikatan rangkap pada atom karbon dengan jumlah 18, maka namanya adalah asam linoleat ya. Kemudian dengan jumlah atom karbon yang sama tetapi jumlah ikatan rangkap yang lebih banyak, yaitu 3 ikatan rangkap, maka namanya menjadi asam alfa linolenat, atau kita sebut sebagai ALA ya. Kita lebih sering mendengarnya sebagai ALA. Oh ya, untuk asam oleat ini banyak terdapat pada misalnya olive oil atau minyak zaitun ya, sedangkan untuk asam linoleat ini misalnya pada kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan juga telur ya. Sedangkan untuk ALA ini banyak terdapat pada minyak kanoli, kemudian pada minyak kedelai, pada edamame, dan juga pada buah alpukat ya. Selanjutnya untuk atom karbon 20 dengan 4 ikatan rangkap di dalamnya, maka kita sebut sebagai asam arakidonat. Nah, untuk asam arakidonat ini banyak sekali terdapat pada daging dan juga ikan ya, terutama daging yang berwarna merah. Oke, kemudian untuk atom karbon C20 dengan 5 ikatan rangkap di dalamnya, maka kita sebut sebagai asam eikosa pentenoat atau EPA. Ini kita sering dengar sekali ya, ada kata-kata EPA. Nah, ini merupakan struktur dari EPA. Dengan jumlah atom karbon 20, ada gugus asam karboksilat, dan di dalamnya terdapat 5 ikatan rangkap ya. Nah, EPA ini banyak terdapat pada minyak ikan ya, termasuk juga DHA yang memiliki atom karbon 22 dan 6 ikatan rangkap di dalamnya. Nah, ini strukturnya DHA atau asam docosahexanoat ya. Docosahexanoat acid merupakan singkatan dari DHA. Nah, jadi mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata ALA, EPA, DHA ya. Nah, dan ternyata untuk ALA, EPA, dan juga DHA ini merupakan golongan dari asam karboksilat rantai sangat panjang. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk asam dikarboksilat alifatik, misalnya di sini ketika jumlah karbonnya itu adalah 2. Di sini ada COH 2 kali. Maka nama trivialnya adalah asam oksalat. Terdapat dalam tumbuhan dari familia oksalik, misalnya pada Sophreo. Nah, nama IUPAC-nya adalah asam etanadioat ya. Jadi etana itu artinya 2, kemudian dioat artinya gugus asam karboksilatnya ada 2 ya. Kemudian untuk jumlah atom karbon 3 di mana terdapat 2 gugus fungsi karboksilat, maka kita sebut sebagai asam malonat ya. Ini terdapat pada buah apel, di mana berasal dari bahasa Yunani yaitu malon. Nama IUPAC-nya adalah asam propanadioat. Kemudian untuk jumlah atom karbonnya 4, maka kita sebut sebagai asam suksinat. Ini rumus strukturnya. Terdapat dalam kuning sawo ya, berasal dari bahasa Latin succinum. Oke, nama IUPAC-nya adalah asam butanadioat. Butana itu 4, kemudian dioat itu artinya terdapat 2 gugus fungsi asam karboksilat ya. Kemudian untuk jumlah karbonnya ada 5 ya.
Ini 3 tambah 2 adalah 5. Maka nama trivialnya adalah asam glutarat. Ini banyak terdapat pada gluten. Nama IUPAC-nya adalah asam pentanedioat ya. Kemudian ketika jumlah atom karbonnya ada, ini 4, 5, 6, maka nama trivialnya adalah asam adipat. Terdapat dalam lemak ya, berasal dari bahasa Latin adeps. Nama IUPAC-nya adalah asam heksanedioat. Dan contoh selanjutnya, dengan jumlah atom karbon 7 ya, nama trivialnya adalah asam pamilat, terdapat dalam lemak ya. Berasal dari bahasa Yunani timel. Nah, nama IUPAC dari asam pamilat ini karena jumlah karbonnya 7, maka dinamakan sebagai asam heptanadioat ya. Oke, ini contoh rumus struktur dari asam oksalat. Yang pertama ini rumus strukturnya. Kemudian untuk asam adipat ini rumus strukturnya ya. Terdapat 2 gugus fungsi asam karboksilat di dalamnya, di ujung kiri dan juga di ujung kanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh asam karboksilat lainnya adalah asam sitrat ya. Asam sitrat ini banyak digunakan untuk menambah rasa asam pada makanan ataupun minuman ringan, misalnya pada agar-agar, pada jelly ya, maupun pada minuman kemasan lainnya. Nah, kemudian ini ada contoh senyawa asam karboksilat lainnya yaitu aspirin. Biasa kita sebut juga sebagai asam asetil salisilat ya. Aspirin ini berfungsi sebagai pereda nyeri, misalnya pada saat kita sakit gigi, sakit kepala, artritis, dan nyeri lainnya bisa digunakan obat aspirin. Oke, nah jadi itu saja materi mengenai tata nama senyawa asam karboksilat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.